Tentu saja, bermain itu sangat menyenangkan. Tapi sepertinya aku lapar, perutku keroncongan. Aku lapar, aku mau makan. Aku hampir mendapatkannya. Aku sudah terlalu banyak. Aku pikir Vicky membutuhkan bantuan. Jangan khawatir, kakek sedang dalam perjalanan. Aku suka kue mangkok. Aku pikir itu Vicky. Aku akan menyerahkan apapun untuknya. Bahkan cupcake yang luar biasa lezat ini. Lihat, ini bukan hanya sebuah pizza. Ini mahakarya. Benar-benar bagus. Oh, aku pikir Vicky membutuhkan bantuan. Ada apa? Terima kasih respon dengan cepat. Aku sangat lapar. Aku sarankan mengikuti tantangan masak. Di babak pertama, buatkan beberapa telur untukku. Ini adalah sarapan favoritku. Tenang, ini pasti bisa dilakukan. Dan sains pasti akan membantuku. Aku sudah belajar bagaimana cara mengikat kecap. Bagi seorang kakak, apapun bisa dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menaruh cetakan di loyang. Cetakanku berbentuk moncong kelinci. Selanjutnya harus memisahkan putih dan kuning telur. Kamu bisa melakukan ini dengan ikan yang bisa menghisap kuningnya. Kita taruh untuk di matanya dan juga warna lainnya di putih. Ini akan berhasil dengan baik. Kakek, bagaimana menurutmu? Bagus, saatnya bagiku untuk memulai juga. Aku sudah bilang jangan memakai kacamata seperti itu. Kamu jatuh ke lantai jadinya. Hal-hal yang kamu lakukan untuk ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saatnya mencoba sinar membesar pada telur. Kamu nampaknya tidak memperbesarnya, tapi memperkecilnya. Ini tidak lucu. Ada yang berhasil. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Tidak apa-apa, aku bisa mencoba untuk memperbesar telur ini. Aku akan melakukannya dengan baik. Berhasil! Kalian cemburu padaku? Ini bukan hanya ilmu pengetahuan lagi, ini keajaiban yang nyata. Hal pertama yang dilakukan adalah mencetakan telur dengan cetakan khusus. 1 cetakan per telur. Kemudian, ini kita tinggal menunggunya. Ilmu pengetahuanmu sampah. Ini semua adalah keahlian. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa untuk Vicky. Hal pertama yang dilakukan adalah mencetakan telur ke dalam cetakan khusus 1 per 1 per telur. Kemudian mencelupkan cetakan ke dalam air mendidih. Sementara telur dimasak, aku akan membuat sandwich. Kita akan hancurkan alpukat menggunakan blender ini. Lalu kita oleskan di atas roti. Semuanya harus dihasilkan di tempat di sekelilingnya. Lihatlah, ini seperti kelinci yang sedang duduk di halaman. Bukankah menggemaskan? Aku lebih suka kelinciku. Ini memiliki mata yang besar. Dan aku menciptakan telur orak-arik terbesar di dunia. Vicky pasti belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Sedikit saus tomat yang aku tambahkan juga di atasnya. Tidak ada yang salah. Nah, Vicky, saatnya memilih pemenang. Semuanya terlihat lezat. Aku pikir aku akan mencoba telur orak-arik berbentuk kelinci buatan kakakku. Ini ide yang keren. Wow, dan rasanya juga luar biasa. Aku menyukainya. Aku sangat senang. Apa yang disiapkan Koki untukku? Kelinci lagi, tapi dieksekusi berbeda. Apakah ini enak? Mari kita coba. Enak kan? Betul. Tapi aku benci alpukat. Aku ingin muntahkannya segera mungkin. Bagaimana mungkin? Apa itu kakek? Apa ini telur raksasa? Tidak, aku tidak membiarkan bereksperimen denganku. Jadi pemenang ronde ini sudah jelas. Kakakku yang baik. Terima kasih untuk telurnya. Terima kasih. Hore, aku tahu Vicky akan menyukainya. Dia mencintai kelinciku. Baiklah, kamu pasti suka. Dan untuk ronde kedua, aku ingin membuatkanku koktail. Aku tahu beberapa resep keren. Ini adalah tugas yang sangat menarik. Koktail, tenanglah. Aku tidak terbiasa mencampur semua jenis cairan. Pertama, aku akan membuat lollipop dengan stick. Untuk melakukan ini, aku menuangkan lollipop cair ke dalam termos dan kemudian mencelupkan stick ke dalamnya. Lalu akan ditaburi gula terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengatur waktu untuk membuatnya permen. Ya, kakek memang tertidur. Ini akan mengurangi kebisingan. Dan aku akan mencampurkan stroberi
Sprite, dan es untuk koktailnya. Aku akan mencampurnya dengan blender sehingga memiliki koktail yang nyata. Atau lebih tepatnya bagian pertama dari itu. Dan yang selanjutnya mangga. Aku akan mencampurnya dengan Sprite dan juga es. Lalu menuangkan lapisan kedua ke dalam gelas besar ini. Tapi itu belum selesai. Sekarang giliran blueberry favoritku. Ini akan menjadi lapisan terakhir, ketiga dari koktail ini. Ini lebih keren dari hotel-hotel di resort terbaik. Oh, sangat baik. Dan jika aku menghiasnya dengan irisan ini stroberi dan sedotan stroberi yang bagus. Koktail yang sangat cantik menjadi mahakarya. Oh, aku pikir kita sudah siap. Lollipopnya sudah jadi. Lihatlah bagaimana mereka terlihat seperti kristal dan semuanya itu bagus. Betul, keren sekali. Dan ini belum semuanya. Sekarang aku akan mengambil gelas dan mencelupkan ke dalam gula berwarna. Setelah itu, kamu harus masukkan lollipop ke dalam gelas-gelas ini. Tambahkan es dan Sprite. Koktail tidak hanya lezat tapi juga cantik. Apa yang kamu punya? Oh, aku baru mendapat ide yang tepat. Aku akan mencampurkan beberapa makanan favorit Vicky ke dalam koktailku. Aku akan mulai dengan Skittles. Bahkan aku tidak bisa melewatinya. Mereka begitu bagus. Aku akan menaruh di dasarnya seperti batu. Lalu aku menggunakan es dan juga selai. Sekarang untuk hal penting, Fanta biru. Ini akan menjadi dasar koktail. Lihatlah koktailku terlihat seperti akuarium. Vicky pasti akan menyukainya. Dia kan suka ikan. Wow, ini terlihat sangat keren semua. Aku akan menjadi yang pertama mencobai koktail laut dari kakakku. Cantik dan lezat. Khusus untuk adikku. Koki juga melakukan pekerjaan yang hebat. Ini luar biasa enak. Aku sudah mencoba. Kakek tentu tidak mengharapkan keindahan seperti ini darimu. Aku bahkan tidak tahu koktail mana yang harus dicoba. Aku pikir akan memiliki yang merah. Ini nilai tambah yang keren karena kau membuat koktail tapi juga koktail dengan lollipop. Benar enak. Aku rasa kamu yang menjadi pemenang di babak ini. Kakek, apa kau dengar? Kau menang. Benarkah? Hore! Terima kasih cucuku. Aku tahu kau akan menyukai lollipopku. Di ronde ketiga, buatkanku salad yang tidak biasa. Salad, tenanglah, itu mudah. Yes. Itu akan dilakukan. Aku belum pernah membuat salad sebelumnya. Aku pikir itu mudah, sama seperti menyulap. Baiklah, gadis-gadis, luangkan waktu kalian. Aku akan duluan. Aku punya rencana yang bagus. Semua orang tidak tahu yang lebih baik enak dari sayuran yang baru saja dipetik dari kebun. Jadi mengapa aku tidak memiliki kebun sayur sendiri untuk memetiknya? Misalnya selada. Yang harus kamu lakukan adalah menanam benih selada dalam pot berisi tanah. Omong-omong, benihnya bersifat eksperimental. Seharusnya akan tumbuh dalam hitungan detik. Kakekmu, airmu mengalir begitu melewatinya. Ups, tidak apa-apa, ini hanya air. Tapi lihat betapa cepatnya salad ini akan keluar. Aku pikir ini adalah keajaiban yang nyata. Itulah yang akan aku gunakan membuat saladku. Iya, kakek jelas tidak tahu cara menangani sayuran. Kenapa begitu? Apa masalahnya? Aku dengar semua orang menyukai remahan roti dalam salad. Jadi aku punya remahan roti. Selain itu akan menaruh kacang dalam saus tomat. Betapa menjijikan tampilannya. Kenapa tidak? Aku baru saja membuat habitat yang sempurna untuk dinosaurus ini. Ada rumput dan batu. Semua yang dibutuhkan. Yang paling penting itu adalah lezat rasanya. Aku rasa salad lainnya tidak ada yang lebih mengalahkan rasa yang tidak enak. Jadi aku punya peluang bagus. Hal pertama yang dilakukan adalah menyatukan semua sayuran dan mengirisnya menjadi potongan-potongan seukuran sekali gigit. Ini sangat mudah dilakukan. Keren, tapi salad itu membosankan. Salad yang dibuat dengan gaya seni modern lebih dari itu. Lihat betapa indahnya ini. Apakah kamu suka? Tidak, aku suka salad yang dibuat. Pertama harus mengolesi piring dengan saus. Selanjutnya roti hitam harus dikirim ke blender untuk diparut dengan remahan-remahan kecil. Lalu taburkan remahan-remahan di atas saus. Sekarang sayuran akan ikut bermain. Aku akan membuatnya seolah-olah tumbuh dari saus. Itu dari tanah, aku pikir itu sangat ide yang tidak biasa. Begitulah cara menyajikan salad di restoran terbaik di dunia. Semua terlihat begitu nyata. Aku akan mulai dari yang mana? Kakek punyaku. Sungguh dinosaurus yang keren dan besar. Aku ingin tahu terbuat dari apa itu. Apa ini?
Coklat. Rasanya juga lezat. Yang ini? Aku tidak suka kacang. Salah. Baiklah, Kak, kamu tidak siap bersekolah di sekolah seni. Sekarang kamu bisa menggambar sayuran. Aku mencoba melakukannya secara khusus untukmu, sayang. Wow, tapi salad buatan Koki terlihat paling keren. Sekarang mari kita coba. Di mana sendokku? Ini dia. Semuanya itu sayuran hijau, aku benci itu. Apa? Kamu terlalu muda untuk mengetahuinya. Kakak, kamu selamat atas kemenanganmu. Aku paling suka saladmu. Yummy. Yeay, aku merasa beruntung hari ini. Aku bersih seperti Koki sungguhan. Berlanggananlah ke Parara, maka kalian tidak akan melewatkan tantangan yang lezat dan bahkan menyehatkan. Masih banyak lagi yang akan datang. Sampai jumpa lagi.